Bismillah, hari ini Kamis 5 Rabiul Awal bertepatan dengan 17 Januari 2013. Kita lanjutkan jawaban pertanyaan di grup kita dakwah tauhid dari pertanyaan-pertanyaan ikhwanuna dan ikhwati fillah. Dan sekarang kita masuk kepada soal ke-19 dari Shiratal Mustaqim. Berkata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong berikan lafaz doa setelah adzan yang sahih. Karena pas kami belajar fikih ada beberapa lafaz doa dan tambahan yang mana pengajar tidak merojihkan lafaz tersebut. Sekarang saya bingung, tidak tahu mau baca yang mana. Mohon diberikan penjelasannya. Maka kita jawab biiznillah dan taufiknya dan ilmunya bahwa hadis yang meriwayatkan lafaz doa adzan banyak sekali. Datang dari 5 sahabat, dari Jabir, Abu Hurairah, Abu Umamah Al-Bahili, Abu Darda, dan Anas ibnu Malik. Dan ini sepengetahuan saya atas kerdilnya keilmuan yang saya punyai. Dan kalau mungkin memang ikhwani dan ikhwati fillah mempunyai beberapa riwayat selain dari sahabat yang 5 ini, afiduna, maka kami meminta faidah dari kalian, barakallahu fikum. Maka dari 5 periwayatan sahabat tadi ada berbagai macam lafaz dan berbagai macam tambahan-tambahan yang mana yang ibrah semuanya kembali kepada kesahihan sanad tersebut. Karena jika hadisnya sahih berarti 100% tidak ada keraguan dan syak bahwa itu adalah ucapan Nabi. Dan jika kita amalkan insya Allah dapat pahala dan diterima amalannya. Tetapi sebaliknya jika riwayat-riwayat yang banyak tadi dari 5 orang sahabat dan setiap sahabat mempunyai lafaz-lafaz yang khusus dan itu juga semuanya dhaif misalnya, maka tidak butuh juga kita kepada hadis tersebut untuk diamalkan. Karena jika hadis itu dhaif berarti kita ragu. Mungkin hadis itu ada kesalahan dari perawi-perawi yang hafalannya tidak kuat ataupun yang lupa dan hafalannya goncang, ataupun bahkan ada rawi yang memang dia itu pendusta dan memalsukan hadis. Berkata Rasulullah SAW begini dan begitu, padahal dibuat dan disutradai oleh si pendusta tersebut. Maka hadis yang kita akan amalkan hanyalah hadis yang sahih, dikarenakan jika hadis dhaif jika kita amalkan maka akan tertolak. Dikarenakan itu bukan ucapan atau pekerjaan Nabi kita. Seperti di hadis muttafaqun alaih dari Aisyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Maka barang siapa yang melaksanakan suatu amalan-amalan yang dikiranya ibadah dan dia bukan dari perbuatanku, fa huwa rad, maka amalan itu rad. Rad di sini maknanya maf'ul, yakni mardud, ditolak. Tidak dapat pahala dan bahkan amalan tersebut jadi bid'ah, suatu perkara yang baru dikarenakan bukan dari Nabi. Dan di hadis lain disebutkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Seluruh kebid'ahan itu adalah suatu kesesatan karena bukan dari petunjuk Nabi, dan seluruh kesesatan itu berhak untuk di dalam api neraka. Maka kita mulai masuk sekarang kepada hadis satu persatu. Yang pertama datang dari hadis Jabir. Dan hadis Jabir ini adalah ashahul ahadits fi hadzal bab. Sebaik-baiknya hadis dari segi derajat kesahihannya dari sahabat-sahabat yang lain. Yang mana hadis dari Jabir ini banyak periwayatannya, salah satunya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Berarti dia itu sahih. Yang sanadnya haddatsana Ali bin Ayyash, haddatsana Su'aib bin Abi Hamzah an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir an Jabir ibn Abdullah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang doa setelah adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Selesai. Sampai di sini lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian disebutkan oleh Nabi,
Barang siapa yang membaca seperti ini, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka halal baginya untuk menerima syafaatku di hari kiamat. Dari hadis Jabir di sini yang lafadznya terus setelah saya sebutkan, ada beberapa lafadz lain yang dikeluarkan oleh selain Imam Al-Bukhari. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra dari Jabir juga, yang sanadnya sama dengan Imam Al-Bukhari, namun ada tambahannya. Di akhirnya setelah disebutkan Al-Maqam Al-Mahmud alladzi wa'atta, ditambahi dengan lafaz innaka la tukhliful mi'ad. Maka lafaz innaka la tukhliful mi'ad ini tambahan dari riwayat Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, yang maknanya bahwa sungguhnya kamu wahai Rasulullah la tukhliful mi'ad, tidak menyelisihi janji-janjimu untuk memberikan syafaat. Maka di dalam hadis yang ada tambahan ini apakah sahih, bisa kita amalkan ataupun tidak? Jawabnya kembali kepada ilmu rijal, ilmu hadis, mustalah, dan juga ilmu jarhi wa ta'dil. Maka hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, di sanadnya ada Muhammad ibnu Auf At-Ta'i, yang mana dia meriwayatkan dari syekhnya Ali ibni Ayyas, haddatsana Su'aib ibnu Abi Hamzah an Muhammad ibnu Munkadir an Jabir, yang sama sanadnya dengan Al-Bukhari. Cuman di sini Muhammad ibnu Auf yang meriwayatkan dari Ali ibnu Ayyas berkesendirian dengan lafaz tambahan tersebut, dan diselisihi oleh ulama-ulama yang lain, diantaranya Al-Imam Al-Bukhari. Di saat Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini di dalam sahihnya, dia sendiri meriwayatkan dari Ali ibnu Ayyas, dari Su'aib ibnu Abi Hamzah, dari Muhammad ibnu Munkadir, dan dari Jabir ibnu Abdullah, seorang sahabi, tanpa tambahan. Dan selain dia, Al-Bukhari ini didukung juga oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan dikeluarkan juga oleh Imam Abu Daud, sehingga Al-Bukhari dan Imam Ahmad sama-sama meriwayatkan dari Ali ibn Ayyas, dan didukung oleh murid Ali ibn Ayyas yang lainnya, seperti dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Muhammad ibn Sahal dan Ibrahim ibn Yaqub, dan dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dari muridnya Ali ibn Ayyas juga, Amr ibn Mansur, dan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, 3 perawi dari muridnya Ali ibn Ayyas, seperti Muhammad ibn Yahya, dan juga Abbas ibn Walid ad-Dimashqi, dan juga Muhammad ibnu Abil Husain. Dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Musnad Asy-Syamiyyin dari Abu Zur'ah ad-Dimashqi, yang mana semuanya terkumpul sekarang menjadi 9. Yang dari 9 di sini kebanyakan adalah rawi yang diterima, thiqat. Walasiyama di antara mereka ada Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad, yang hafalannya lebih dari rawi yang meriwayatkan tambahan tadi, yakni Muhammad ibnu Auf, yang mana Muhammad ibnu Auf disebutkan oleh Abu Hatim dia adalah shaduq, dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya thiqah. Namun meskipun dia shaduq ataupun thiqah, telah mukhalafah dengan 9 perawi yang meriwayatkan dari Ali ibn Ayyas tanpa tambahan. Maka oleh sebab itu, wallahu a'lam, riwayat innaka la tukhliful mi'ad yu'tabar ziyadah syadzah, tambahan yang berkesendirian, yang termasuk kepada dhaif jiddan. Dan yang kedua, ada riwayat tambahan lain dari hadis Jabir di sini, yang mana lafadznya hampir sama, cuman ada riwayat tambahan Sayyidina Muhammad. Maka lafadznya Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah a'ti Sayyidina Muhammad, di mana di riwayat Al-Bukhari a'ti Muhammadan, ini jadi a'ti Sayyidina Muhammad. Maka tambahan Sayyidina di sini bagaimana? Kita lihat sanadnya juga. Hadis ini tidak ada lain kecuali diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi di dalam Syarah Mushkil Al-Athar, yang mana diriwayatkan oleh Abdurrahman ibnu Amr ad-Dimashqi, dan dia itu adalah Abu Zur'ah ad-Dimashqi, thiqah, penulis hadis, indahu tasnif fil hadis, yang meriwayatkan dari Ali ibn Ayyas sama dengan sanad Imam Al-Bukhari sampai ketemu dengan Jabir ibn Abdullah. Maka apakah tambahan Sayyidina di sini diterima ataupun tidak? Maka kita jawab, Abdurrahman ibnu Amr di sini thiqah,
tetapi dia mukhalafah dengan 8 perawi dari Ali ibn Ayyas yang tanpa menyebutkan tambahan Sayyidina, seperti di Sahih Al-Bukhari yang kita sebutkan tadi, yang mana Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad dan yang lainnya yang ada 8 orang semuanya tanpa menyebutkan Sayyidina. Maka kita katakan juga jika kesalahan ini dari Abdurrahman ibn Amr, maka dikatakan syadz dari Abdurrahman ibn Amr. Tapi setelah kita cek juga, ternyata di kutub-kutub al-ahadits seperti di Musnad Syamiyin dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Amr Ad-Dimashqi Abu Zur'ah ini dengan lafaz yang sama tanpa menyebut Sayyidina. Maka wallahu a'lam, mungkin ada kesalahan dari kitab Syarah Muskilul Athar ataupun Ma'anil Athar oleh Imam At-Tahawi, atau mungkin percetakan di sini memasukkan kalimat Sayyidina, ataupun mungkin kesalahan dari Imam At-Tahawi. Yang jelas tambahan Sayyidina di sini adalah tambahan yang tidak sahih. Mungkin tidak sahih hanya itu ada pada Abdurrahman ibn Amr ataupun dari Imam At-Tahawi di saat kemasukan kalimat Sayyidina. Ala kullin, kalimat Sayyidina di sini tidak sahih seperti kalimat innaka la tukhliful mi'ad. Dan kami mendengar dari Syekhina Muqbil di durus-durusnya dan juga di dalam kaset fatwanya dan juga di dalam kitab yang tertulis Ijabatus Sa'il, beliau menyatakan bahwa lafaz Sayyidina dan juga innaka la tukhliful mi'ad termasuk tambahan yang syadzah, yang berkesendirian, yang tidak sahih. Maka dua lafaz tersebut tidak sahih. Dan ada juga tambahan lain dari hadis Jabir juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabrani, yang mana lafadznya Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah, ditambahi sekarang sholli ala Muhammadin warda anhu riddan la taskhatu ba'dahu istajaballahu lahu da'watahu. Tambahan di sini adalah tambahan yang panjang, sholli ala Muhammadin warda anhu riddan la taskhatu ba'dahu istajaballahu lahu da'watahu. Maka tambahan di sini juga apakah sahih ataupun tidak? Maka kita kembali kepada sanad. Hadis ini yang ada tambahannya dari Jabir diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasan, hadatsana Ibnu Lahiyah, hadatsana Abu Zubair an Jabir. Dan di Tabrani di Mu'jam Al-Awsat dari Sa'id Ibnu Abi Maryam, amba'ana Ibnu Lahiyah an Abi Zubair an Jabir. Maka kita mengetahui dari dua sanad di sini madarnya, kembalinya sanad itu kepada Abdullah ibn Lahiyah. Dan Abdullah ibn Lahiyah, seperti kita ketahui, dia adalah alimun min Misr, dari negeri Mesir, yang saduq hasanul hadis. Hadisnya tidak begitu kuat seperti imam-imam yang thiqat. Dan selain itu telah terbakar kitab-kitab hadisnya, perpustakaannya, maktabatnya. Sehingga Abdullah ibn Lahiyah jika meriwayatkan hadis-hadis setelah terbakarnya kitab, para muhaddisun melihat hadisnya itu goncang, hafalannya tidak benar. Maka ada beberapa ulama yang memberikan tafsir. Jika dia meriwayatkan setelah terbakar kitabnya, maka didhaifkan. Jika meriwayatkan dulu, diambil hadisnya itu waktu sebelum terbakar kitabnya, maka hadisnya sahih. Dan siapa orang-orang yang meriwayatkan sebelum terbakarnya kitab disebut Al-Abadilah. Di antaranya Abdullah ibn Wahab dan Abdullah ibn Mubarak dan Abdullah ibn Yazid Al-Mukri dan Abdullah ibn Maslamah Al-Qa'nabi. Maka keempat di sini jika meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah dikatakan periwayatannya sahih. Maka dari tafsir seperti ini kita lihat siapa yang meriwayatkan di sini. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani Sa'id ibnu Abi Maryam, bukan dari Abadilah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasan dan bukan dari Abadilah. Dan juga bagi mereka yang mengatakan bahwa Ibnu Lahiyah di sini dhaif min awalihi wa akhirihi, seperti ucapan Syekh kami Muqbil Ibnu Hadi,
dan juga dari salaf ucapan Imam Abu Zur'ah, maka sanad ini pun dhaif dikarenakan Abdullah bin Lahiyah yang sayyi'ul hifdz, yang hafalannya itu buruk. Maka kesimpulannya tambahan di sini adalah tambahan yang dhaif, menandakan dari keraguannya ataupun kesalahannya Abdullah bin Lahiyah, yang mana dia itu hafalannya tidak kuat, sehingga tambahan di sini tidak kita amalkan dikarenakan kita ragu di sanadnya ada rawi yang dhaif, yakni Abdullah bin Lahiyah, yang terbakar maktabahnya sehingga periwayatannya jadi goncang. Adapun selesailah kita dari periwayatan hadis Jabir, maka kesimpulannya dari hadis Jabir yang sahih adalah periwayatan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Adapun tambahan Sayyidina dhaif, syadz, dan juga tambahan innaka la tukhliful mi'ad, syadz, dan juga tambahan sholli ala Muhammadin dan sebagainya, itu juga dhaif dikarenakan ada Abdullah bin Lahiyah. Sekarang kita masuk kepada hadis yang lain. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah, yang mana hadis kedua dari Abu Hurairah lafadznya berbeda sekali dengan lafadz hadis Jabir, di mana Rasulullah SAW di saat setelah adzan berkata, maka sebutkanlah doa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan seterusnya, masih panjang. Maka hadis ini lain dengan lafaz Jabir. Bagaimana keadaannya? Apakah kita membaca hadis ini? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Ad-Da'wat Al-Kabir. Namun di sanadnya ada Musa ibnu Ja'far ibnu Abi Katsir Al-Ansari an ammihi Abi Salamah an Abi Hurairah. Dan Musa ibnu Ja'far bin Abi Katsir di sini matruk, ditinggalkan hadisnya. Dan matruk adalah lafaz untuk seorang rawi yang dhaif sekali, sehingga kita tinggal periwayatan hadisnya. Dan adapun dari sahabi yang ketiga dari Abu Umamah Al-Bahili, yang lafadznya senada dengan hadis Jabir, tidak seperti lafadz hadis Abi Hurairah, di mana lafadznya di sini disebutkan Allahumma rabb hadhihi da'wah as-sadiqah al-mustajabah al-mustajab laha da'watul haq wa kalimatut taqwa ahyana 'alaiha wa ammatana 'alaiha wa ba'atsna 'alaiha waj'alna min khiyari ahliha ahya'an wa amwatan thumma yas'alullah hajatahu. Di dalam hadis ini lafadznya banyak yang berbeda dengan hadis Jabir dan berbeda dengan hadis Abi Hurairah. Maka apakah kita mengamalkan hadis tersebut? Kita lihat juga kepada sanadnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Al-Walid ibnu Muslim an Ufair ibni Mi'dan an Sulaim ibnu Amir dari Abi Umamah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Al-Walid ibnu Muslim mudallis, tadlis taswiyah, dan tidak mensorihkan di sini. Dan juga Ufair ibnu Ma'dan, dia itu matruk, dhaiful hadis jiddan. Dan bahkan hadis ini dengan nas seperti ini telah didhaifkan oleh Imam Abu Hatim Farisul Ilal, panglimanya ilmu penyakit hadis, yang mana di saat ditanya oleh anaknya di dalam kitabnya Ilalul Hadis, hadis-hadis yang berpenyakit, maka di saat ditanya tentang hadis ini, langsung dia bertanya, anaknya itu dijawab, rawahu Ufair ibnu Ma'dan an Sulaim ibnu Amir an Abi Umamah anin Nabi wa Ufair fawahyul hadis. Maka hadis ini ada padanya Ufair, dan Ufair itu wahyul hadis, yakni sangat dhaif hadisnya. La yastagil bi riwayatihi wa bi hadithihi munkarul hadis. Maka jangan disibukkan dengan periwayatan-periwayatan dari hadis orang tersebut, yakni Ufair ini, karena dia itu munkarul hadis, hadisnya ditinggal, tidak diikuti oleh ulama-ulama yang lain. Maka hadisnya juga dhaif jiddan. Maka hadis yang keempat, periwayatan dari Abu Darda, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Awsat, yang mana nadanya juga hampir sama dengan hadis Jabir, ditambahi sedikit, di mana Rasulullah SAW berkata, katanya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah salli ala Muhammad abdak wa rasulak waj'alna fi syafa'atih yaumal qiyamah. Jadi tambahannya di sini salli ala Muhammadin abdak wa rasulak waj'alna fi syafa'atihi yaumal qiyamah. Maka hadis ini
yang dikeluarkan oleh Abu Darda, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Awsat, yang mana sanadnya disebutkan dari Shadaqah ibni Abdullah an Sulaiman ibni Abi Karimah an Abi Qurrah atau ibni Abi Qurrah an Abdullah ibni Damrah As-Saluli sami'tu Abu Darda, kemudian meriwayatkan dari Nabi seperti yang kita sebutkan. Maka hadis ini dhaif, mempunyai di sanadnya itu 3 rawi yang dhaif. Yang pertama Shadaqah ibnu Abdullah yang dilaqabi dengan As-Samin, gendut, dia itu dhaif. Dan juga yang kedua ada Sulaiman ibnu Abi Karimah, yang mana dikatakan oleh para ulama dia itu dhaiful hadis, hadisnya itu dhaif. Dan adapun yang ketiga Atha ibnu Qurrah, yang mana Atha ibnu Qurrah di sini dia itu majhul, disebutkan oleh Imam Ali ibnu Madini, la a'rifuhu, aku tidak mengetahuinya. Meskipun disikohkan oleh Imam Ibnu Hibban, maka kita tidak peduli dan tidak menoleh kepada tautsik Ibnu Hibban, dikarenakan Ibnu Hibban ma'ruf bitasahulihi, dia itu tasahul dalam mentautsik orang-orang yang majahil, orang-orang yang majhul, yang para ulama tidak mengetahuinya dia sikotkan. Maka hadis dari Abu Darda pun dhaif. Kemudian datang dari Anas ibnu Malik yang nadanya senada dan sama dengan hadis Jabir yang lafadznya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah a'ti Muhammadan su'alahu yaumal qiyamah nalathu syafa'atu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini lafadz yang dikeluarkan oleh Anas dengan tambahan di sini. Dan periwayatannya juga dhaif, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di kitab Ad-Du'a, yang mana di sanadnya dari Abi Ishaq an Yazid ibni Abi Maryam an Anas. Dan Abu Ishaq di sini as-Sabi'i mudallis, dan juga dia tidak mensorihkan. Dan Yazid ibnu Abi Maryam di sini meskipun thiqah, dia itu itba'ut tabi'i dan tidak mendengar dari Anas ibnu Malik, munqati', tidak mendengar dari Anas. Maka di sini hadisnya juga dhaif. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, hadis yang kita amalkan untuk melaksanakan doa setelah azan agar faidahnya dan manakib hadis tersebut jika kita membacanya, maka Rasulullah SAW akan memberikan syafaat bagi kita di hari kiamat. Dikarenakan kita ini orang-orang yang berdosa, maka tidak akan luput dari dosa, maka kita butuh kepada syafaat Nabi, terutama bagi orang-orang yang berdosa min ahlil kabair. Maka kita butuh dengan syafaat tersebut sehingga kita banyak melakukan doa-doa setelah adzan. Maka yang rajih dan sahih dari doa yang adzan yang telah kita simpulkan adalah doa yang dikeluarkan dari Jabir ibn Abdullah, di mana Rasulullah SAW mengatakan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Cukup di sini saja. Maka inilah yang bisa kami jawab dari pertanyaan nomor 19. Insyaallah kita jawab pertanyaan yang setelahnya. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.